Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia, yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 3 alasan mengapa kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan menurut Aristoteles. Sebelum ke topik pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu siapakah Aristoteles itu. Aristoteles adalah seorang filosof Yunani kuno yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, Makedonia. Dia belajar di Akademi Plato di Athena selama 2 dekade dan kemudian menjadi guru bagi Alexander Agung. Setelah meninggalkan Athena, Aristoteles mendirikan sekolahnya sendiri, yaitu Lyceum, yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian yang penting. Di Lyceum, Aristoteles mengajar dan menulis tentang berbagai topik, termasuk logika, metafisika, etika, politik, dan ilmu alam. Karya-karyanya telah memberikan pengaruh besar pada pemikiran Barat selama berabad-abad. Metodenya yang empiris dan sistematis dalam mengeksplorasi pengetahuan sangat berbeda dari pendekatan spekulatif gurunya, Plato. Setelah kematian Alexander Agung, Aristoteles menghadapi tekanan politik di Athena dan mundur ke Kalsis, di mana ia meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Pemikirannya telah meninggalkan warisan intelektual yang mendalam, menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Itulah pengenalan singkat tentang Aristoteles. Kita kembali ke topik pembahasan. Aristoteles adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu, termasuk etika. Dalam pandangan etisnya, Aristoteles membedakan dengan jelas antara kesenangan dan kebahagiaan. Bagi Aristoteles, meskipun kedua konsep ini seringkali saling terikat dalam pengalaman manusia, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Kesenangan seringkali disalahartikan sebagai kebahagiaan karena keduanya dapat memberikan rasa puas dan senang. Namun, Aristoteles menegaskan bahwa untuk mencapai kehidupan yang benar-benar baik dan bermakna, kita harus memahami perbedaan mendasar antara keduanya. Untuk memahami pandangan ini dengan lebih mendalam, penting untuk mengeksplorasi alasan-alasan yang mendasari perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan menurut Aristoteles. Berikut adalah 3 alasan utama yang menjelaskan mengapa kesenangan bukanlah kebahagiaan dalam pemikiran Aristoteles. Pertama, kesenangan bersifat sementara. Aristoteles berpendapat bahwa kesenangan adalah perasaan yang bersifat sementara, karena kesenangan seringkali muncul dari kepuasan indrawi atau emosional sesaat yang tidak memiliki daya tahan panjang. Misalnya, rasa nikmat dari makanan lezat atau kegembiraan dari aktivitas rekreasi bisa memberikan kepuasan yang instan. Tetapi sensasi ini cepat berlalu begitu rangsangan eksternal yang menyebabkannya menghilang. Kesenangan yang berasal dari kepuasan indrawi ini biasanya hanya berlangsung sebentar, meninggalkan keinginan untuk mencari sumber kesenangan baru setelahnya. Karena sifatnya yang sementara, kesenangan tidak bisa memberikan kepuasan yang berkelanjutan dan mendalam yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sebaliknya, kebahagiaan menurut Aristoteles yang disebut sebagai eudaimonia adalah kondisi yang jauh lebih stabil dan berkelanjutan. Eudaimonia bukan sekedar perasaan senang atau puas, melainkan keadaan hidup yang tercapai melalui tindakan yang bermakna dan konsisten dengan kebajikan. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada rangsangan eksternal yang sementara, melainkan pada bagaimana seseorang menjalani hidupnya secara keseluruhan. Aristoteles melihat kebahagiaan sebagai hasil dari pencapaian potensi penuh seseorang, yaitu dengan menjalankan kebajikan dan memenuhi tujuan alami manusia.
Lebih lanjut, Aristoteles berargumen bahwa kebahagiaan yang stabil dan berkelanjutan diperoleh melalui pengembangan karakter dan kebajikan moral. Kebahagiaan sejati melibatkan komitmen jangka panjang untuk hidup yang baik, termasuk pengambilan keputusan yang etis dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang baik. Kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan menjadi pondasi untuk mencapai eudaimonia. Dengan kata lain, kebahagiaan yang Aristoteles maksud bukanlah tentang mencapai puncak kesenangan sesaat, tetapi tentang menjalani hidup yang bermakna dan etis. Oleh karena itu, kebahagiaan menurut Aristoteles adalah kondisi hidup yang lebih mendalam dan signifikan daripada kesenangan. Ini adalah pencapaian puncak yang dicapai melalui proses panjang pengembangan diri dan pemeliharaan kebajikan. Dengan hidup secara konsisten dalam kebaikan, seseorang dapat mencapai eudaimonia yang merupakan bentuk kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh perubahan situasi eksternal. Berbeda dengan kesenangan yang datang dan pergi, kebahagiaan sejati yang Aristoteles gambarkan adalah pencapaian yang stabil dan bertahan lama, mencerminkan kehidupan yang benar-benar terpenuhi. Kedua, kesenangan tidak selalu baik. Menurut Aristoteles, tidak semua kesenangan itu baik atau membawa kebaikan, karena sumber dan jenis kesenangan bisa sangat bervariasi. Kesenangan yang dihasilkan dari tindakan yang tidak bermoral atau merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, bukanlah kesenangan yang sejati dalam pandangan Aristoteles. Misalnya, seseorang mungkin merasakan kesenangan dari tindakan yang melanggar hukum atau etika, seperti mencuri atau berbohong. Tetapi, kesenangan semacam ini tidak memberikan manfaat jangka panjang dan seringkali mengarah pada konsekuensi negatif. Oleh karena itu, kesenangan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari kebahagiaan yang sejati. Lebih lanjut, Aristoteles mengamati bahwa beberapa kesenangan bisa mengarahkan seseorang pada perilaku yang merusak diri. Contoh yang jelas adalah kesenangan yang diperoleh dari kecanduan seperti alkohol atau narkoba. Meskipun kesenangan ini mungkin memberikan kepuasan sementara, dampak jangka panjangnya dapat sangat merugikan, baik secara fisik maupun mental. Kesenangan yang berasal dari perilaku destruktif ini bertentangan dengan prinsip kebajikan, karena merusak kesejahteraan individu dan menghambat mereka dari mencapai potensi penuh mereka. Sebaliknya, kebahagiaan sejati menurut Aristoteles selalu melibatkan aktivitas yang sesuai dengan kebajikan dan membawa kebaikan secara keseluruhan. Kebahagiaan ini bukan hanya tentang perasaan senang, tetapi tentang mencapai keadaan eudaimonia, di mana seseorang hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai moral yang baik. Aktivitas yang dilakukan dengan kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan tidak hanya memberikan kepuasan yang lebih dalam dan bertahan lama, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Kesenangan yang timbul dari aktivitas kebajikan ini adalah kesenangan yang sehat dan mendukung kehidupan yang bermakna. Dengan demikian, Aristoteles menegaskan bahwa tidak semua kesenangan adalah baik atau layak dikejar. Kesenangan yang berakar pada tindakan yang tidak bermoral atau merugikan hanya memberikan kepuasan sesaat dan seringkali diikuti oleh konsekuensi yang merugikan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati yang dicapai melalui aktivitas yang bermoral dan penuh kebajikan adalah kondisi yang jauh lebih berharga dan berkelanjutan. Dalam pandangan Aristoteles, mengejar kebajikan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati, karena hanya aktivitas yang baik yang dapat membawa kepuasan yang sejati dan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Ketiga, kesenangan tidak memerlukan pengembangan karakter. Aristoteles menyoroti perbedaan mendasar antara kesenangan dan kebahagiaan, dengan menekankan bahwa kebahagiaan sejati melibatkan pengembangan karakter dan kebajikan moral. Bagi Aristoteles, kebahagiaan tidak hanya tentang merasakan kesenangan atau kepuasan,
tetapi juga tentang menjalani hidup yang baik secara moral. Ini memerlukan usaha yang berkelanjutan dan memperkuat karakter dan melatih kebajikan. Pengembangan karakter ini merupakan proses panjang yang melibatkan refleksi, latihan, dan kesadaran akan tindakan-tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kesenangan dapat dicapai tanpa memerlukan pengembangan karakter atau kebajikan moral. Misalnya, seseorang dapat merasakan kesenangan dari aktivitas yang tidak bermoral atau merugikan, tanpa memperhatikan dampaknya pada diri sendiri atau orang lain. Kesenangan semacam ini seringkali didorong oleh naluri atau keinginan yang instan, tanpa pertimbangan moral yang mendalam. Dengan demikian, kesenangan tidak selalu terkait dengan usaha yang sama dalam menjalani hidup yang baik seperti yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Aristoteles menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui praktek kebajikan dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Ini melibatkan kesadaran akan keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari, serta komitmen untuk bertindak secara etis dan bermoral. Dengan menjalani hidup yang bermakna dan berarti, seseorang dapat mencapai kebahagiaan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesenangan dapat memberikan kepuasan sesaat tanpa memerlukan pengembangan karakter atau kebajikan moral yang sama seperti yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun, kebahagiaan sejati menurut Aristoteles adalah hasil dari praktek kebajikan dan pengembangan karakter yang berkelanjutan, yang memerlukan usaha yang lebih dalam dan berkelanjutan dalam menjalani hidup yang baik secara moral. Itulah 3 alasan mengapa kesenangan tidaklah sama dengan kebahagiaan menurut Aristoteles. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pengalaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing, yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih.